Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk mendalami satu tema yang penting, yaitu indahnya mengampuni. Indahnya mengampuni sesama. Mari kita renungkan hal ini. Saudara, saya akan mengajak kita untuk merenungkan sebuah pertanyaan, mengawali perenungan kita saat ini. Sebenarnya apa dan bagaimanakah ciri khas orang beriman itu? Sebetulnya apakah dan bagaimanakah yang disebut orang yang beriman itu? Ciri khasnya bagaimana? Ada yang menganggap bahwa orang beriman itu ya yang agamanya tertentu gitu. Jadi kalau bukan tertentu dianggapnya kafir. Sing beriman ki sing tertentu. Ya boleh, itu kan cuma anggapan. Tapi kita tahu bahwa orang yang beragama tertentu itu juga banyak yang seperti itu, penghuni penjara, penjahat dan seterusnya. Kenapa? Karena yang utama sebetulnya bukan agamanya, tapi orangnya. Ada juga pertanyaan, ciri khas orang beriman itu apa? Yang pakai atribut agamawi, atribut agama, pakaiannya atau simbol-simbolnya, itu langsung jadi orang beriman. Ya, pendapat boleh juga, tapi kita juga tahu bahwa simbol itu bisa dipakai siapapun gitu. Orang yang berniat jahat bisa juga pakai simbol itu, pura-pura masuk ibadah memakai pakaian yang sama padahal dia pencuri. Ada juga yang menganggap bahwa orang beriman itu kalau dia rajin ikut ritual agamawi dan dianggapnya itu sudah beriman. Kita tahu ada perbedaan antara ritual dan orang. Ya. Ritual dijalankan bersama, orang itu ya pribadi. Artinya belum tentu orang ikut ritual itu orang beriman, kan gitu. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menurut kesaksian kitab Kolose pasal 3, Kolose pasal 3, ya bacaan kita hari ini, di bawah subjudul Manusia Baru, kita menemukan satu fakta penting, bahwa ternyata ciri khas orang beriman sesungguhnya tidak terletak pada agama, tidak juga pada atribut agamawi, pakaiannya, simbolnya, enggak. Tidak juga terletak pada ritual yang diikutinya, tidak. Tetapi ciri khas orang yang beriman sesungguhnya terletak pada kualitas hidupnya, kualitas hidup sebagai orang yang beriman, yang bisa mengendalikan diri, yang beribadah kepada Allah dengan tulus, yang taat pada apa yang dikehendakinya, yang tidak dendam, yang penuh kasih, dan salah satu yang penting adalah yang mau menjalankan pengampunan. Jadi, ciri khas orang beriman salah satunya adalah mampu mengampuni. Mampu mengampuni. Sementara yang lain ada beberapa yang diungkap di Kolose pasal 3 yang tadi sudah saya singgung. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, saya ulangi lagi
bahwa menjadi manusia baru itulah identitas orang yang beriman. Menjadi manusia baru. Dan salah satu yang diungkap di Kolose 3 adalah tentang pengampunan. Artinya, orang beriman, si manusia baru adalah orang yang mampu mengampuni sesamanya. Saudaraku, berikut saya akan bacakan nasnya dari Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Yang demikian sabda Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 23. Saudara, ayat ini bisa dicermati tidak hanya pada Kolose 3 ayat 13, tapi juga pada ayat 14 dan 15. Tapi nasnya ini yang paling penting. Berdasarkan Kolose 3 ayat 13, 14, 15, utamanya ayat 13, maka saya mengajak kita untuk mencermati tentang indahnya mengampuni sesama. Indahnya mengampuni sesama. Indahnya mengampuni, saudara, karena ternyata ini yang pertama, ya. Mengampuni adalah salah satu tanda kualitas hidup orang beriman. Kita bisa membaca di dalam Alkitab bagaimana Yesus memberi teladan pengampunan itu. Ketika di kayu salib, Yesus berkata dengan nyaring, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Begitu juga Stefanus, ketika dibenturi batu oleh orang-orang Yahudi, dia pun memohon pengampunan. Perumpamaan di Injil Lukas pasal 10, seorang bapak yang kehilangan anaknya. Anaknya itu menjual harta milik yang menjadi bagiannya, berfoya-foya ke kota, dan akhirnya dia sengsara dan pulang. Dan bapak ini menyambutnya. Bahkan dikatakan bahwa yang hilang telah kembali. Saudara bisa membaca di kitab Pemazmur, bahkan tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama. Saudara menemukan satu kenyataan bahwa orang yang beriman itu memiliki pengampunan. Dengan kata lain, mengampuni adalah salah satu tanda kualitas orang yang hidup beriman di dalam Tuhan. Itulah beriman. Adapun indahnya mengampuni yang kedua adalah mengampuni itu dilandasi oleh kesabaran diri sebagai orang beriman. Kata kuncinya kesabaran diri. Maka orang yang mau dan mampu mengampuni, orang yang belajar untuk sabar diri, dan ini menjadi bagian dari kasih karunia Allah yang memampukan seseorang untuk memiliki kesabaran diri. Ini indahnya mengampuni, lalu kita bisa sabar diri. Saudaraku yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan, pada bagian kedua ini, sabar diri, ini terkait dengan sikap hati yang memahami sesama, yang tidak gembrungsung, yang bisa menata diri dengan baik. Indahnya mengampuni bagian ketiga. Bagian pertama tadi mengampuni tanda orang beriman. Bagian kedua tadi mengampuni itu
membuat kita memiliki kesabaran diri. Maka bagian ketiga, mengampuni, membuat kita mampu melupakan dan tidak menjadi pendendam. Mampu melupakan dan tidak membuat kita menjadi pendendam. Saudaraku yang terkasih, mendendam itu menyimpan kesalahan orang, merancang supaya kita bisa membalas pada saatnya. Mendendam atau pendendam membuat kita tidak tenang, membuat kita merasa ada sesuatu yang kurang beres. Diam-diam ada kemarahan yang dipelihara, sakit hati, dan sifat membenci yang akan memuncak pada saatnya. Oleh sebab itu, bila ini tidak dibereskan, maka iman kita menjadi sia-sia. Tetapi sebaliknya, kalau mampu mengampuni, maka kita menjadi melupakan dan tidak menjadi pendendam dalam kehidupan ini. Saudara, mengampuni membawa kita menjadi tidak pendendam dan tenang, menjalani kehidupan dengan teduh, ada penyerahan diri, dan meyakini akan berkat penyertaan Tuhan. Manfaat yang luar biasa. Kita tidak lagi atau tidak menjadi seorang pendendam. Mari kita cermati hal ini, saudara. Berikutnya, indahnya mengampuni bagian keempat. Indahnya mengampuni bagian keempat. Mengampuni membuat kita mampu bersikap rendah hati. Kristus mengajarkan kerendahan hati. Karena Tuhan mengampuni kesalahan kita, kesalahan saya, maka saya pun perlu mengampuni kesalahan sesama. Saudara, di sini berlaku bahwa pengampunan dari Tuhan mendahului sikap mengampuni sesama. Tuhan sudah mengampuni, aku akan mengampuni. Kenapa? Kebanyakan orang kalau salah pingin diampuni. Tapi kenapa dia malas, bahkan cenderung tidak mau mengampuni jika orang lain yang salah? Ya, karena hanya orang yang rendah hati yang mampu mengampuni. Maka indahnya mengampuni bagian keempat. Mengampuni membuat kita bersikap dan memiliki sikap rendah hati, saudara. Nah, begitulah saudara, indahnya mengampuni. Indahnya mengampuni, kita temukan 4 keindahan. Yang pertama, mengampuni itu menjadi tanda orang yang beriman. Yang kedua, mengampuni itu membuat kita mampu memiliki sikap dengan kesabaran diri yang penuh. Yang ketiga, mengampuni membuat kita mampu melupakan dan tidak menjadi pendendam yang malah merusak diri sendiri. Dan yang keempat, mengampuni membuat kita mampu bersikap rendah hati pada sesama, seperti yang terjadi pada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari uraian Kolose 3 ya, ayat 13, 14, 15, utamanya ayat 13, kita menemukan begitu indahnya mengampuni sesama. Saya berharap kita dimampukan Tuhan untuk melakukan hal yang sama, mengampuni sesama. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan Setia, ajari kami untuk menyadari keterbatasan kami, dan ajari kami untuk hidup dalam pengampunan, mengampuni orang-orang yang kami anggap punya masalah. Mengampuni menjadi penanda iman kami. Mengampuni juga menjadi kesabaran diri tumbuh, dan mengampuni juga yang membuat kami tidak pendam dan bisa melupakan, bahkan belajar untuk memiliki sikap rendah hati. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai kami, dan kami mampu untuk mengampuni. Haleluya.
Amin.